Halo guys, balik lagi dengan Kukus Hobi. Dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk figurnya Nendoroid Dabi dari seri My Hero Academia. Jadi Dabi ini adalah figur Dabi yang kedua saya ya. Jadi saya sudah punya One Piece Topaz figurnya dan kali ini saya beli untuk Nendoroidnya. Jadi Dabi ini salah satu karakter villain favorit saya ya. Kita lihat langsung sama-sama aja Nendoroidnya seperti apa. Let's go. Seperti biasa kita lihat dulu dari boxnya ya. Jadi seperti saya bilang tadi, Dabi ini adalah salah satu anime villain favorit saya ya. Selain karena karakter desainnya keren, dia juga powernya ada api. Dan untuk saya sendiri, saya suka sekali jika ada anime karakter yang powernya ada apinya ya. Jadi menurut saya Dabi ini keren banget. Jadi saya suka sekali dengan karakternya. Kita lihat dulu untuk isinya seperti ini ya. Lumayan basic seperti kebanyakan Android ya untuk isinya. Oke, ini untuk handling instruction-nya. Jadi untuk parts yang dapat di figur ini menurut saya lumayan straightforward. Jadi untuk instruction sendiri nggak ada yang susah, benar-benar straightforward dan gampang ya. Oke, ini untuk set contents dari figur Nendoroid Dabi ini lumayan banyak. Bisa kalian pause jika kalian mau baca satu-satu ya. Sekarang kita mulai dulu untuk figurnya. Kita mulai dari articulation-nya. Pertama kita lihat kepalanya. Untuk kepalanya ini seperti kebanyakan Android ya. Dan untuk di kedua parts armnya, jadi ada articulation ya, ada extra joints di situ bisa kalian lihat. Dan menurut saya ini bagus sekali untuk si Nendoroid Dabi ini. Kenapa? Karena menurut saya dia ada flame effect-nya, dan menurut saya jika punya flame effect itu digabungin dengan articulation ini, menurut saya pose-pose yang bisa dipakai untuk Nendoroid Dabi ini menurut saya jadi keren ya. Jadi banyak optionnya juga. Jadi untuk kakinya seperti ini ya, tidak ada extra joints, tapi menurut saya juga ini udah oke banget. Ini untuk outfitnya, untuk bagian seperti cape-nya ini, dua-duanya bisa dicopot dan bisa digerakkan. Seperti ini bisa dicopot, ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka untuk ini nggak dicopot ya, karena menurut saya ada efek seperti jubahnya terangkat, jadi lebih keren gitu ya kalau buat saya. Ini untuk mukanya, untuk dari segi sculpting ya, menurut saya Nendoroid Dabi ini sudah sangat bagus ya, seperti kebanyakan Nendoroid yang selalu saya bilang. Dan untuk outfitnya juga menurut saya bagus. Jadi overall dari segi sculpting dan paintingnya, untuk warnanya juga ini udah oke banget untuk figur si Nendoroid Dabi ini ya. Sekarang kita mau lihat untuk face partnya. Ini yang pertama, dia agak seperti tersenyum gitu ya, dan ini juga keren. Tapi mungkin favorit face part saya ini yang satu lagi yang habis ini ya, yang ini mungkin face part favorit saya yang dapat dari figur ini ya, karena dia seperti lagi ketawa, agak-agak psycho gitu mukanya, tapi cocok sekali dengan karakternya dia, dan menurut saya ini keren sekali untuk face part yang ini ya. Ini untuk hand partnya, ini kalau nggak salah ini Mr. Compass ya, ini powernya si Mr. Compass. Jika kalian sudah nonton atau baca, pasti kalian tahu kenapa Dabi pegang ini ya. Ini dua arm partnya, ini dua-duanya untuk memberikan efek seperti tangannya lagi dimasukin ke pocketnya gitu. Jadi ini untuk satu untuk kanan, satu untuk kiri ya. Jadi untuk ini sama untuk kanan kirinya ini. Dan ini part yang didapat dengan flame effect-nya ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri untuk warnanya, flame effect-nya menurut saya ini juga cukup bagus, dan sculpting-nya juga bagus ya untuk flame effect-nya. Dan flame effect-nya ini bisa dicopot ya. Jadi jika kalian punya parts lain yang bisa digabungin dengan tangan Dabi ini, atau flame effect ini pun bisa kalian gabungin dengan Nendoroid yang lain ya. Jadi menurut saya bagus sekali jika flame effect ini bisa di remove seperti ini. Dan ini untuk flame effect yang satu lagi, dan ini ada di tangannya juga, dan ini lebih kecil ya untuk flame effect-nya.
tapi menurut saya juga bagus. Looks-nya juga berbeda dari yang tadi, ini lebih kelihatan seperti clear, dan ini juga bisa dicopot. Jadi dua-dua efeknya dari flame efeknya Dabi ini dua-dua bisa dicopot, dan ini menurut saya bagus banget ya. Jadi flexibility buat saya jika untuk mau posein Nendoroid Dabi ini. Ini untuk leg partnya, ini cuma dapat satu. Jadi untuk leg partnya cuma bisa ganti salah satu, tapi menurut saya ini udah oke banget, jadi nggak masalah ya. Dan ini flame effect yang terakhir yang didapat dari figur ini, mungkin menurut saya ini juga bagus, dan mungkin bisa dibilang mirip ya untuk ukurannya dengan si Geralt punya Igni flame effect, dan menurut saya ini udah oke banget untuk sculpting dan paintingnya. Dan ini teks partnya ini whoosh gitu, jadi seperti dia lagi keluarin efek apinya dia ya. Untuk text plate-nya ini menurut saya warnanya oke. Dan ini stand-nya yang nanti untuk dipasang dengan text plate tadi ya. Ini stand untuk figur Nendoroid-nya. Ini extra joint-nya. Dan ini base-nya. Oke, sekarang kita mau assemble figurnya. Untuk pose saya akan ganti semuanya ya. Jadi saya akan pasangin dua flame effect partnya yang di tangan kiri dan kanan, dan saya juga akan ganti leg partnya. Jadi face partnya juga saya ganti, jadi bisa kalian lihat looks yang berbeda ya dari yang tadi saya sudah kasih lihat. Dan saya pilih, tadi kan saya sudah bilang saya suka ini, dan obviously saya akan pilih face part yang ini buat di video ini ya. Jadi bukan karena memang ini saya suka juga, tapi memang menurut saya cocok untuk posenya juga ya. Jadi ini untuk flame effect-nya yang di tangan kiri, tinggal copot aja seperti itu dan dipasangkan. Benar-benar straightforward, nggak ada yang susah untuk copot pasang partsnya ya. Ya, pastikan sudah terpasang dengan pas. Dan yang satu lagi, jika kita juga mau ganti ya, untuk dengan part yang ada flame effect-nya juga. Ya, kira-kira seperti ini. Tinggal di adjust saja posenya supaya kelihatan lebih bagus sesuai dengan menurut kalian ya. Dan untuk kakinya saya akan ganti juga. Memang nggak perlu ganti, tapi supaya kalian bisa lihat seperti apa looksnya jika ganti partsnya. Jadi saya akan ganti kakinya juga, dan saya akan adjust sedikit posenya supaya lebih bagus. Dan ini untuk pasang standnya ya, stand forward seperti kebanyakan Nendoroid lainnya, tinggal di attach ke base nya. Ya, jadi untuk figurnya ini sudah selesai Pak, assemble-nya tinggal di adjust sedikit untuk posenya biar lebih bagus. Dan di video ini saya juga akan kasih lihat gimana attach text plate-nya. Benar-benar sangat simple. Jadi tinggal attach saja stand-nya ke part-nya, dan dari stand-nya tinggal di attach ke base-nya. Jadi benar-benar straightforward dan sangat simple. Kira-kira seperti ini, dan udah jadi untuk posein si Dabi ini. Ini untuk size comparison. Yang pertama dengan pan peso press figure Dabi saya, dengan Figma Izuku Midoriya, dengan Nendoroid Yuji, dan terakhir dengan Sume Art Extra Bakugo. Oke, tadi kita sudah unboxing, sekarang kita mau masuk ke review. Dari segi sculpting dan painting dan warna, untuk semuanya dari figurnya sendiri dan dari parts-partsnya, menurut saya ini udah bagus banget sesuai dengan standar Nendoroid. Jadi memang dari segi looks-nya ini udah oke banget untuk Dabi. Parts-parts yang dapat juga bagus, terutama frame effect-nya menurut saya ini udah bagus banget. Dan overall, jika kalian suka Dabi, kalian suka My Hero Academia, saya rekomend sekali Nendoroid si Dabi ini. Oke guys, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian?
Please let me know in the comment what do you think about this figure. Untuk next unboxing dan review, saya akan unboxing untuk figur Taito pertama saya, yaitu PVC figure si Yuji Itadori dari Jujutsu Kaisen. Ditunggu ya. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye.